Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, bicara tentang saat hati tersandra gadget. Sejatinya hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak akan pernah terlepas dari ujian. Yang ujian itu dalam bahasa Arabnya bisa disebut bala atau fitnah. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam banyak ayat dalam Al-Quran berkaitan dengan fitnah ini. Salah satunya firman-Nya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Kata Allah, yang sebelumnya Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Dan kami memberikan bala kepada kalian. Bentuknya dua, kebaikan atau keburukan. Fitnah, kata Allah. Dua-duanya benar-benar ujian buat kalian. Dan semuanya akan dikembalikan kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Di ayat lain Allah mengatakan وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. Kami berikan bala kepada mereka yang modelnya kebaikan-kebaikan. Harta adalah ujian. Kefakiran juga ujian. Dan kalau bicara umur dunia ini, kira-kira bumi ini tinggal berapa tahun lagi, jemaah? Nah, kayaknya nggak lama, jemaah. 1447 tahun yang lalu. 1447 tahun yang lalu, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan tidak tersisa dari kehidupan dunia ini kecuali bala dan fitnah. Dan bala dengan fitnah itu terus bergulir dan bertambah, jemaah. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam pulang dari perang Tabuk. Kapan perang Tabuk terjadi, jemaah? Orang yang tidak kenal dengan sejarahnya akan mudah terpengaruh dengan peradaban bangsa lain. Ingat kita dulu di Indonesia, di waktu SD ada pelajaran namanya PSBB. Iya. Itu pelajaran tentang sejarah negeri kita. Muslim dituntut untuk tahu tentang sejarah. Salah satu cicit Nabi Muhammad, Ali. Oh, afwan, bukan Ali. Ali ibn Husain ibn Ali, jemaah. Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib yang dikenal dengan kunna nu'allam. Tunggu, apa karena ini, jemaah? Kunna nu'allam maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allam as-surata minal Qur'an. Iya, kita dulu diajarin tentang sejarah peperangan-peperangan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam seperti diajarinya satu surat dari Al-Quran. Diceritakan dengan detail dan berulang kali sampai hafal. Bagaimana kejadian perang Badar, diceritakan apa penyebabnya, bagaimana kejadiannya, bagaimana hasilnya, kapan terjadi. Perang Uhud, perang Khandaq, perang Bani Quraidah, perang Khaybar,
Hudaybiyah, Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Kemudian perang Tabuk. Perang Tabuk ini adalah perang terakhir yang dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW dan perang terjauh dengan jumlah pasukan terbanyak. Muncul televisi, di mana dulu televisi itu jadi fitnah, jemaah. Yang pemiliknya tidak semua orang sebenarnya. Kemudian ada di setiap rumah. Dulu TV yang ada TV apa? TVRI. Kita ingat TVRI. Anak waktu SD itu punya kewajiban untuk nonton dunia dalam berita. Kita disuruh menulis kesimpulan dari berita-berita itu, jemaah. Padahal jam 9 itu kita udah ngantuk, jemaah. Dan ini gara-gara PLN juga. Dulu nggak ada listrik. Nggak ada listrik, habis sisa ngapain orang? Ya tidurlah. Nggak ada apa-apa, jemaah. Anak pernah ke satu pulau yang nggak ada listrik. Itu berangkat sholat subuh, tangan anak nggak kelihatan, jemaah. Jadi gelapnya, jemaah. Gelap kulit. Makanya orang dulu itu, sampai sekarang mungkin orang-orang di perkampungan yang belum tersentuh dengan listrik, itu mereka sepertiga malam akhir sudah bangun. Udah seger mereka, udah cukup tidurnya. Mereka sholat malam, yang mau bertani. Sekarang enggak. Sejak ada listrik, jam berapa mereka tidur? Apa tidur? Sampai subuh nggak tidur, jemaah. Sampai subuh nggak tidur. Tapi dulu TVRI. Ya TVRI, ya nggak terlalu. Ada lagi sudah. Muncul kemudian RCTI, muncul SCTV, muncul berbagai macam channel yang mulai. Dulu waktu masih televisi biasa, kita kalau mau ganti-ganti itu kursi. Nggak cocok, berdiri kita. Ganti lagi. Lihat. Sudah, duduk sudah, kanan kiri dia goyang sana. Selesai televisi, muncul. Ya setelah televisi itu, ya mungkin ada video yang pakai kaset mas ya. Kemudian muncul VCD, DVD, itu fitnah. Muncul internet ya. Walaupun bicara internet itu, ya anak masih ingat mau buka internet di mana? Ya di warnet. Di warnet, nggak bisa di rumahnya. Yang ada internet di warnet. Bahkan dulu pada waktu tahun 97 kita ngelihat internet itu, mereka menyediakan perpustakaan yang bisa ngelihat internet. Anak ngomong, Masya Allah keren ya. Sampai sekarang Telkom. Kemudian internet ada di setiap rumah. Tema kita, di mana fitnah itu bukan hanya di setiap rumah, tapi di setiap orang. Orang itu bawa fitnah sampai ke masjid. Di antara tanda-tanda kiamat itu juga mendekatnya pasar, taqarubul aswaq. Dulu, ya kita nggak tahu di Jayapura ini, di Jakarta saja kita ngelihat pasar itu ada pasar Senen. Itu bukanya hanya hari Senin dahulu jemaah. Pasar Rebo, ya hari Rebo. Pasar Minggu, kemudian pasar itu menetap tiap hari. Ya, sudah mulai di sana ada pasar, di sana ada pasar. Sekarang pasar itu ada di mana? Di tangan kita. Di tangan kita pasar itu. Antum nggak perlu kemana-mana. Kenapa sekarang banyak rumah yang dikenal sama kurir? Karena selalu paket. Ini fitnah. Wallahi fitnah. Yang tidak meninggalkan satu rumah pun kecuali akan memasuki. Fitnah itu pada hakikatnya ada dua macam yang berada di gadget kita. Dan semua fitnah itu kumpul di gadget kita.
Fitnah yang pertama yang namanya fitnah itu asyubuhat. Fitnah yang bermuasal dari kerancuan dalam beragama, berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan keyakinan. Bagaimana sekarang antum bisa membaca apa saja di gadget antum, yang benar dan yang nggak benar. Ya, kita tahu dengan adanya gadget kita bisa ikut kajian. Tapi berapa banyak orang yang keluar dari Islam pun gara-gara gadget, yang kemudian dia jadi ateis gara-gara yang dia baca di sana, yang dia tonton. Karena dengan gadget ini semua bisa bicara. Dan subhanallah, di antara tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad SAW, ya, semua yang beliau informasikan itu jadi kenyataan. Beliau pernah mengatakan, di antara tanda kiamat itu intisyarul qalam, tersebarnya pena. Dulu orang kalau mau nulis di mana? Di mana jemaah? Sebelum ada kertas, di tembok-tembok mereka nulis, di tembok mereka tulis. Kemudian kita melihat di tembok-tembok jalanan juga orang mengekspresikan isi hatinya pakai pilok ya, wah ini itu macam-macam. Kemudian di mana sekarang orang nulis? Di mana-mana dia tulis. Dia mau tulis komentar yang baik, yang buruk, semua bisa tulis. Dan itu sudah terjadi. Ahibati fillah, yang pertama fitnah syubuhat yang membuat orang akhirnya kebingungan dengan agamanya. Dia mendengarkan fatwa yang menyatakan bahwasanya jilbab tidak wajib. Kok bisa? Dengar fatwa lagi yang mengatakan semua agama sama. Ketika dia tidak punya kesiapan, dia akan merasa apa yang disampaikan benar. Seperti gelas kosong. Apa saja yang dituangkan akan jadi warna itu gelas. Kuning ya kuning. Hijau ya hijau. Biru biru. Itu fitnah syubhat. Dan fitnah yang kedua fitnah syahwat. Fitnah syahwat ini berkaitan dengan syahwat kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan zuyina linnas hubbus syahwat. Sudah ditanamkan di diri manusia cinta kepada syahwat. Syahwat apa? Minan nisa. Syahwat terhadap wanita-wanita. Ada nggak di gadget kita? Ada apa nggak jamaah? Dulu orang kalau mau cuci mata, bahasanya anak-anak muda dulu, kemana dia berangkat? Jalan-jalan ke mall. Kemana? Bismillah, cuci mata, kata dia. Jalan-jalan ke mall. Sekarang nggak perlu keluar rumah. Di gadgetnya ada. Bahkan boleh jadi yang ada di tangannya lebih dahsyat daripada yang di luar rumah. Dia mungkin kalau keluar rumah nggak akan mendapatkan yang ada di gadget. Dia melihat perempuan yang masih pakai baju, yang berjalan sopan, ya. Tapi di gadgetnya, na'udzubillah min dzalik, dia dapat melihat apa saja di sana. Itu yang namanya fitnah syahwat terhadap wanita. Dan ketika kita membuka gadget kita, mungkin sebagian buka Facebook, buka Instagram, lihat Reels atau lihat Short. Kadang-kadang yang dia lihat hal yang baik, tapi nanti ada iklan. Ketika iklan itu lewat, dia nggak mau lihat, dia biarin. Tapi penasaran, iklan apa tadi kata dia. Dia turunin jemaah. Oh na'udzubillah, astaghfirullahaladzim. Ketika dia sudah melihat, hatinya sudah mulai ada noktah itu jemaah. Satu titik. Yang kedua, nanti ada lagi yang lewat. Satu titik. Makanya saya selalu ngomong sama istri Anda, tolong anak-anak jangan ngelihat short. Kalau dia mau nonton sesuatu, setelkan sesuatu, ambil remote-nya. Sudah, itu yang ditonton. Tapi kalau dia mencet-mencet, ya nggak tahu yang lewat apa cuma. Dan kalau kita lihat tontonan yang paling banyak ditonton adalah yang nggak ada manfaatnya. Ada beberapa waktu lalu kita lihat ada yang streaming selama 1 bulan. Banyak yang nonton. Anda nggak pernah tahu. Tahu-tahu saya ngomong, saya tahu kata dia.
Ada orang yang streamer Indonesia ini, streamer Ustaz, 24 jam kali 30 hari. Orang nonton, lihat banyak yang nonton ternyata. Padahal nggak ada yang disuguhkan. Tadi syahwat. Orang punya syahwat terhadap wanita ya. Wal banin, anak itu termasuk syahwat ya. Wal qanatiril muqantarah, harta yang berlimpah ruah. Fitnah itu ada di handphone. Kita dulu kalau mau ngelihat jam yang bagus, di mana kita berangkat lihat jam? Anda masih ingat waktu mahasiswa yang umroh mungkin akan tahu beberapa hotel itu kalau mau ke masjid harus lewat pasar. Kita sama mahasiswa biasanya lewat toko jam. Anak ngomong, sini kata lihat jam Rolex, Rado ya. Ya Allah, gila harganya. Berapa? 100 juta, 300 juta, 500 juta. Padahal kita beli jam cuma 15 real pada waktu itu. Sekarang orang yang suka sama jam nggak perlu ke toko jam. Dia tinggal jadi follower beberapa akun yang tentang jam, ya dia lihat terus itu jam. Kalau dia suka motor, dia akan jadi follower. Ini ya tonton. Maka bagaimana kita menghadapi fitnah ini? Sekali lagi, semua fitnah itu sudah terkumpul di gadget kita. Para ulama menyebutkan menghadapi fitnah syubuhat, kerancuan dalam beragama ya, pemikiran menyimpang itu dengan keyakinan. Dan keyakinan itu berdasarkan ilmu. Para ulama menyebutkan bahwasanya permisalan iman itu seperti sebuah kota yang memiliki 5 benteng. Kita bicara iman itu seperti sebuah kota yang dikelilingi oleh 5 benteng. Benteng yang pertama itu terbuat dari tanah liat, yang paling luar. Benteng yang kedua itu dari batu. Benteng yang ketiga itu dari besi. Benteng yang keempat itu terbuat dari perak. Benteng yang kelima yang paling dekat dengan kota itu adalah terbuat dari emas. Musuh itu tidak akan bisa masuk ke benteng emas kecuali dia menghancurkan benteng yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kemudian dihadapi dengan benteng yang kelima. Benteng yang terluar itu jamaah, yang tanah liat, itu adalah adab. Maka kita harus belajar adab. Etika menjadi seorang muslim itu seperti apa sih? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk adab nih, yang menunjukkan bagusnya Islam seseorang itu meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna buat dia. Ada hal-hal yang mubah tapi nggak berguna, buat apa? Taib. Main bola sama nonton bola, yang berguna mana? Yang berguna main bola. Nonton bola? Apa setelah antum nonton bola? Alhamdulillah Ustaz, anak semakin kuat setelah nonton bola. Ini enggak lah. Yang manfaat itu main bola. Antum kalau mau sehat, ya main bola. Anak suka bola, oh silahkan main bola. Tapi anak cuma suka nonton Ustaz. Nggak ada, yang ada antum kesemutan habis nonton. Maka antum lihat pemain-pemain bola itu sehat-sehat dan penontonnya ribut biasanya di antara mereka. Habis nonton kalah ya. Pemainnya biasa-biasa aja, udah kalah udah. Tapi mereka dapat sehat, dapat manfaat. Maka termasuk adab ini, muslim meninggalkan hal-hal tidak berguna. Kalau berguna enggak Ustaz? Alhamdulillah Ustaz, sejak nonton bola anak sholat malam semakin kenceng Ustaz. Masya Allah. Apa hubungannya nonton bola sama sholat malam? Ya Allahu a'lam ya, mungkin dia merasakan anak semakin semangat gitu ya. Tapi termasuk adab itu jemaah. Ada adab makan, ada adab tidur, ada adab bertamu. Kita perlu belajar dan kita amalkan jemaah. Insya Allah ketika kita punya adab, setan ini nggak akan bisa menembus benteng yang kedua kecuali dia menghilangkan adab itu. Benteng yang kedua itu adalah yang terbuat dari batu tadi, adalah as-sunan, amalan-amalan sunnah.
Jadi benteng yang terluar itu adab, yang selanjutnya itu hal-hal yang sunnah. Benteng yang ketiga itu adalah kewajiban. Benteng yang keempat itu adalah ikhlas. Benteng yang kelima adalah keyakinan. Jadi ketika orang menjaga adab, insya Allah yang sunnah selamat. Tapi apabila yang sunnah-sunnah dia tidak kerjakan, bicara amalan-amalan sunnah, ya puasa sunnah. Kalau antum punya puasa sunnah, insya Allah nggak mungkin antum meninggalkan puasa wajib. Orang yang sunnah anak kerjain. Ketika antum punya qobliyah subuh dan witir sebelum tidur, insya Allah 5 waktu ini terjaga. Tapi kalau antum nggak punya yang sunnah, maka yang wajib ini rawan akan jebol. Antum, anak cuma sholat 5 waktu, Ustaz, alhamdulillah. Tapi antum rawan. Kenapa rawan? Ya, 5 waktu kadang-kala zuhur mau asar. Asarnya mau maghrib. Kenapa? Gadget, sibuk dia. Entahlah, masih ada waktu. Masih ada waktu. Masjid nggak pernah dia. Ya, sholat berjamaah di masjid kan ada khilaf di antara para ulama, Ustaz. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ya sudah, emangnya sunnah itu ditinggalin? Sunnah itu ditinggalkan apa dilakukan? Ya dikerjakan gitu loh, bukan malah ditinggalkan, enggak. Dia tinggalin. Maka bahaya dengan yang wajib. Kalau yang wajib mulai bolong-bolong, puasa na Ramadan, Ustaz, alhamdulillah tahun ini puasa, Ustaz, 20 hari, Ustaz. Loh, 10 hari kata dia, belum kuat masih, Ustaz, kata dia. Ada orang yang seperti itu. Kalau dia yang wajib sudah mulai bolong, maka keikhlasannya akan terganggu. Boleh jadi dia diajak sholat sama kawannya, ayo sholat, kata dia. Padahal dia bolong-bolong sholatnya. Ya bismillah lah, sholat dia. Padahal nggak wudhu dia. Nggak wudhu dia. Kenapa dia sholat? Nggak enak sama sahibnya. Apalagi manajer yang ngajak, bismillah lah. Sholat dengan khusyuk dia, padahal nggak wudhu. Tadi, ketika yang wajib itu bolong, maka keikhlasannya akan terganggu. Kalau sudah keikhlasannya terganggu, keyakinannya akan rusak. Tuh, kota itu akan jebol. Maka untuk menghadapi fitnah itu, ya tadi, dengan menjaga 5 benteng tersebut. Adapun fitnah syubuhat atau fitnah syahwat yang berkaitan dengan syahwat, menghadapinya dengan sabar. Ajarin keluarga kita, jangan buka marketplace kecuali ada kebutuhan. Kalau enggak, semua dibeli jemaah. Lagi diskon, Bang. Tahu-tahu kita ngeliat depan rumah ada 5 paket. Apaan ini? Bawa ke dalam. Ada apa beli ini? Kan punya. Enggak, lagi diskon. Padahal enggak butuh. Makanya pasar itu tempat yang paling dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Kita caranya menghadapi syahwat ini dengan sabar. Baik, bagaimana dengan fitnah wanita? Ya dengan sabar. Ketika lewat sesuatu yang tidak berguna, sudah. Antum berusaha untuk menghindarinya. Dan kalau ternyata antum memandang sesuatu yang tidak seharusnya dipandang, apa yang harus antum lakukan? Cari istrinya. Cari istri. Dan kebanyakan orang itu tidak menikmatin istrinya. Gara-gara memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak lagi. Dia lihat istrinya udah enggak cantik lagi. Istilah rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Padahal tetangga sama. Tetangga kita ngelihat rumput kita lebih hijau. Kita ngelihat rumput dia lebih hijau dia kayaknya. Gara-gara pandangan mata. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman, mereka hendaklah menundukkan pandangan mata mereka. Dan bicara pandangan mata, mata ini adalah jendela menuju ke hati. Makanya orang buta itu lebih selamat hatinya. Karena dia nggak pernah memandang. Dia nggak tahu gajah kayak apa. Dia nggak tahu emas kayak apa. Ketika ditunjukin emas, ini emas. Oh, emas itu kayak batu ya, keras. Dia seperti itu aja. Tunjukin gajah, dia pegang kakinya. Oh, gajah itu kayak tiang ya. Nggak kayak gitu. Dia nggak tahu. Maka orang yang dikasih mata hendaklah menjaga pandangan matanya. Demi menjaga hatinya. Karena hatinya benar, insya Allah yang lainnya benar. Jadi menghadapi
fitnah syubuhat dengan belajar agar tumbuh keyakinan, sehingga kalau kita punya ilmu ya aman. Kalau kita tahu mana yang hak dan mana yang batil, tatkala ada orang yang ngomong, ada podcast ya, orang semua ngomong, jemaah. Orang nggak beragama pun ngomong tentang agama, jemaah. Padahal kalau ada dokter ngomong masalah kedokteran, orang akan mengatakan, oh ini ahlinya. Tapi ketika dokter bicara masalah agama, kita mengatakan, nggak apa-apa lah, kan semua orang berhak ngomong masalah agama. Enggak, jemaah. Yang boleh ngomong masalah agama, yang punya ilmu agama, gitu loh. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat As-Sajdah ya, ayat 24. Allah mengatakan, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kata Allah, kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dari kami. Orang-orang itu jadi pemimpin kebaikan. Karena apa? Ketika mereka bersabar. Jadi fitnah syahwat itu butuh kesabaran. Orang sekarang gak sabar riba, gak sabar ngutang dengan cara yang tidak benar. Tawaran-tawaran untuk berhutang itu betapa banyaknya, jemaah. Apalagi sekarang ya, kalau dulu orang mau ngutang itu, kita lihat di tiang-tiang listrik, butuh dana cepat, BPKB langsung cair. Itu di tiang-tiang listrik, jemaah. Sekarang nggak perlu ada pinjol sekarang. Itu karena nggak sabar dia. Dia ngelihat temannya ganti handphone. Kenapa aku nggak ganti handphone? Loh, engkau nggak punya, kenapa harus jadi seperti dia? Pinjol ini tadi ujian. Tapi ketika engkau sabar nggak? Belum waktunya aku. Orang berangkat umroh. Lihat sahib-sahibnya berangkat umroh. Berangkat umroh antum. Iya. Punya fulus. Dana talangan. Utang lagi, jemaah. Akhirnya dia nggak mampu pun berusaha berangkat umroh. Padahal umroh ini kewajiban buat yang mampu. Antum nggak mampu nggak harus gitu loh. Tapi ujiannya orang berangkat. Dan ada talangan. Kenapa tidak, Ustaz? Akhirnya dia berangkat. Dan hidup menderita gara-gara hutang. Karena boleh jadi orang berangkat umroh sekarang jadi gaya aja. Maka tadi, menghadapi syahwat itu perlu dengan kesabaran. Antum nggak punya motor, ya udahlah motor antum yang ada antum pakai. Baik. Kemudian, wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka adalah orang-orang yang yakin dengan ayat-ayat kami. Ahibati fillah. Itu cara menghadapi fitnah yang pertama. Yang kedua, dengan menghilangkan sebab-sebab kita tersandra dengan gadget kita. Salah satu caranya apa? Simpan gadget antum, titipkan ke istri. Titip ya. Titip. Kenapa? Enggak, anak kayaknya enggak mau pegang itu. Sampai kapan? Sampai besok. Iya, ini latihan, jemaah. Di beberapa negara di barat itu sudah mulai. Mereka punya sepekan nggak pakai gadget. Sepekan nggak pakai gadget. Bisa nggak antum sepekan nggak pakai gadget? Hah? Nggak bisa. Waktu dulu masih BBM, ingat beberapa perusahaan besar tuh memberikan kepada karyawannya BBM, jemaah. Kasih BlackBerry mereka semua. Dapat berapa bulan dibalikin sama karyawannya. Kenapa? Enggak. Gara-gara BlackBerry ini kami nggak punya waktu privasi sama keluarga. Di rumah pun di WA urusan kerjaan. Dibalikin, jemaah. Padahal dulu orang di rumah, ya udah di rumah. Sekarang gara-gara ada gadget ini, antum mau berangkat kerja di WA sama istri. Bang, kalau sampai laporan. Sampai kantor laporan video. Sudah sampai kantor. Apalagi sekarang standar romantis itu kan standarnya TikTok ya. Jadi suami yang romantis itu dimanapun hubungin istrinya. Dulu emangnya ada. Orang keluar kerja, bapak-bapak kita dulu keluar kerja, ya udah nggak ada WA, nggak ada telepon sampai pulang. Ketika pulang, ahlan wa sahlan. Sekarang enggak, digangguin jemaah pas kerja.
Sampai ada seorang suami menceraikan istrinya terakhir. Ustaz, ana ini kerja Ustaz. Di WA sama istri ana. Bang, kok nggak WA ana? Loh, ana kerja gitu ya. Pernah beberapa challenge kita lihat ya, perempuan-perempuan ya yang nelpon suaminya. Mana yang paling cepat diangkat, itu yang dapat hadiah. Dia beranggapan nih, suamiku romantis banget. Loh enggak, belum tentu. Boleh jadi suamimu sedang bermain sama perempuan lain. Tapi karena dia untuk membuktikan romantis, dibohongin nanti sama dia. Ahlan wa sahlan. Na'udzubillah min dzalik. Banyak kebohongan dengan gadget ini. Maka dari salah satu caranya adalah menghilangkan sebab fitnah tersebut. Al-Imam Syafi'i mengatakan minal ismati an la tajid. Termasuk dari penjagaan Allah ya. Penjagaan Allah buat kita. Engkau tidak mendapatkan sarana menuju fitnah itu. Contoh, mau buka sesuatu, tahu-tahu habis kuotanya jemaah. Antum mau nonton, aduh habis kuota. Itu penjagaan Allah buat antum. Bukan antum, wah harus langsung beli kuota nih. Enggak, seharusnya sadar antum. Atau ketika antum membuka sesuatu yang nggak bermanfaat, tahu-tahu baterainya habis. Itu termasuk penjagaan Allah. Tapi yang terjadi sama kita beli power bank. Power banknya habis, kita beli kabel 5 meter. Jadi dicas 5 meter sama dia jemaah. Demi untuk tersandra, benar-benar dia tersandra. Nabi SAW mengatakan, Inna sa'id laman junnibal fitan. Orang yang bahagia itu yang dihindarkan dari fitnah. Allah yang menghindarkan dia dari fitnah. Maka tadi kadang-kala kita butuh jemaah. Ketika baterai mau habis, ya udah habis. Ya nggak bisa lah Ustaz. Ini urusan bisnis. Urusan ada sebagian orang 24 jam gadgetnya tidak mati. Bahkan pakai suara. Dia tidur pun. Subhanallah. Orang dulu hidupnya tenang jemaah. Bedalah sama kita. Ya udah, antum akan rasakan hilang kebahagiaan. Banyaknya penyakit disebabkan gadget ini. Orang dulu anak kalau mau olahraga main dia. Sekarang main bola di mana? Di game. Oh, menang kata dia. Apanya menang kata dia. Sampai ada satu kawan yang dia ngobrol sama salah satu polisi. Dia ngomong senjata ini. Anak heran banget ya mak kawan aneh. Ngerti banget antum tentang senjata-senjata. Belajar di mana? Di game Ustaz. Di game aja. Karena harus beli senjata kan. Nanti beli senjata. Model ini, model itu. Tuh jam. Dulu orang main game di mana? Ana masih ingat. Alhamdulillah ana termasuk orang yang gak suka game jemaah. Tapi kawan-kawan dulu kalau hari Ahad itu main game di Plaza. Atau di Matahari dulu ya. Game dingdong yang pakai apa? Koin ya. Sudah habis. Ya habis sudah. Pulang sudah ke rumah. Sekarang 24 jam dia bisa main. Sampai sebagian istri itu ngeluhkan. Anak punya suami Ustaz. Dia itu statusnya al-hadir al-ghaib. Jadi kalau di absen itu hadir tapi gak ada jemaah. Gimana? Hadir tapi gak ada. Sampai dia katakan kadang kala suami anak itu main game di kamar mandi. Kalau dulu ada larangan, dilarang merokok di kamar mandi kan? Sekarang dilarang main game di kamar mandi. Kenapa? Karena dia lama di situ, gak tahu di luar pada nunggu. Dia main di situ. A'udzubillah min dzalik. Maka tadi kita perlu menghilangkan jemaah sebab-sebab fitnah itu. Nabi SAW pernah menjelaskan apabila terjadi fitnah nantinya, apalagi fitnah perang saudara ya yang terjadi, beliau mengatakan kasiru fiha qisiyikum. Kalian patahkan busur-busur kalian. Patahkan sudah. Soalnya kalau ada busur, mungkin kalian akan ikut perang. Padahal yang diperangi siapa? Saudaranya sendiri. Jangan, patahkan. Itu nasihat Nabi SAW. Kejadian Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini ketika perang Tabuk tadi, dia nggak ikut. Tanpa alasan dia nggak ikut. Dia karena dia menikmatin hidupnya. Dia ngomong, aku mau berangkat, sampai akhirnya nggak berangkat. Dia diboikot sama Nabi SAW. Berhari-hari, puluhan hari, kalau nggak salah sampai 40 atau 50 hari diboikot. Salam aja nggak dijawab.
Salam nggak dijawab. Dia ngomong, aku datang ke Masjid Nabawi. Aku mengucapkan Assalamualaikum kepada Nabi SAW. Aku nggak lihat Nabi jawab atau tidak. Setelah 40 hari dipanggil. Agar istrinya meninggalkan dia. Dia tanya, ya Rasulullah, aku ceraikan istriku. Enggak, tinggalkan engkau. Pada posisi dia diboikot itu jamaah. Tahu-tahu Raja Ghassan. Raja Ghassan ini beragama Nasrani yang berada di perbatasan antara Tabuk sana dengan Yordania. Ada surat dari Raja Ghassan itu. Isi suratnya, qad balagani anna sahibaka qad jafak. Telah sampai berita kepada aku bahwa kawanmu telah memboikot. Walam yaj'alkallah bidari hawanin wala madiyah. Allah tidak menjadikan engkau di negeri yang penuh kehinaan, ya. Penuh dengan kenistaan di sana. Falhaq bina nuwasi. Engkau gabung sama kami. Kami akan sanjung engkau, kami akan berikan pertolongan kepadamu, kami akan bahagiakan engkau. Apa katanya Ka'ab ketika membaca ini? Wa hadza aidan minal bala. Ini termasuk bala, tawaran untuk pindah agama, tawaran untuk meninggalkan kota Madinah. Ini bala. Apa yang dilakukan Ka'ab dengan surat itu? Dia bawa surat itu, dia lihat di pasar ada tungku, dia bakar. Jadi menghilangkan sebab-sebab fitnah itu termasuk menjaga kita. Maka tolong dengan gadget ini kita punya waktu. Udah ada waktu, matikan, sudah taruh jam. Titipkan sama istri udah. Terus ngapain anak Ustaz? Cari kegiatan yang positif. Olahraga kayak, baca buku. Banyak yang bisa dilakukan jam. Ketika nggak ada gadget. Anak ngomong sama kawan. Boleh jadi, ya 20 tahun ke depan, banyak orang yang penyakitan. Karena banyaknya yang nggak bergerak. Sudah pakai gadget, selesai itu naiknya PLN lagi nih, motor listrik. Sepeda, bukan motor ya, sepeda listrik. Dulu, apa yang dilakukan sama orang? Naik sepeda. Di barat itu sekarang mereka berlomba-lomba ngadakan jalur sepeda. Jalur khusus sepeda jamaah. Supaya orang itu sehat. Sekarang enggak. Sampai anak-anak kecil SD itu pakai motor listrik kemana-mana. Sampai merasakan geronjalan enggak jemaah? Dari nikmatnya hidup mereka. Tapi harus ada yang dikorbankan. 20 tahun ke depan. Nah, ini kalau antum mau bisnis ya, anak kasih bocoran antum. Buka rumah sakit antum jemaah. Atau buka apotik. Karena dengan gaya hidup yang seperti ini, ya sudah bisa diprediksi. Orang-orang akan semakin berpenyakitan nanti. Gadget dan semua sarana. Ya nggak apa-apa lah pakai motor. Tapi tidak selalu. Ke masjid jalan kaki. Ajarin anak-anak untuk berjalan kaki. Atau naik sepeda. Kemudian termasuk cara menghadapi fitnah ini adalah berdoa. Memohon kepada Allah Azza wa Jal. Bagaimana antum supaya tidak tersandra hati antum dengan gadget ini. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Nabi mengatakan, wa idza aradta bi'ibadika fitnah. Ya Allah, kalau engkau menginginkan terjadinya fitnah untuk hamba-hambamu, antabidhani ilaika ghairu maftun. Engkau matikan aku ya Allah dalam kondisi aku tidak terfitnah. Minta kepada Allah Azza wa Jal, dan subhanallah di antara doa yang kita baca setiap salat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang perlu dilakukan oleh seorang hamba pada saat hatinya sudah tersandra dengan gadget ini, dan hendaklah para orang tua menjadi contoh buat anak-anak. Ketika engkau masuk rumah, taruh gadget. Engkau mungkin baca Quran lewat gadgetmu, mungkin nggak apa-apa, tapi mungkin lewat Quran. Kalau ada mushaf, engkau baca mushaf. Sehingga anakmu melihat engkau, oh bapak baca. Dia akan ikut baca. Tapi bapak pegang handphone, maka dia akan pegang handphone. Ketika makan, hindari handphone. Anak selalu ngomong di keluarga, tolong handphone, nggak ada yang pegang handphone di meja makan. Ada yang bagus, Mbak. Ya nantilah. Kita sekarang ngobrolnya di sini tanpa gadget. Insya Allah suasana seperti dihidupkan kembali, sehingga mereka tidak
tersandera dengan gadget ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Kalau ada pertanyaan, monggo, atau waktunya sudah habis. Karena itu waktunya sampai jam 1. Oke, 10 menit pertanyaan. Tafadhol. Nah. Silakan bagi jemaah yang ingin bertanya disampaikan kertasnya ke depan. Iya. Kalau nggak ada pertanyaan, Anda yang akan tanya. Pertanyaannya, kapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia? Antum tanya sama ChatGPT langsung dijawab. Nah, jamaah, kapan? Kita itu mengaku cinta sama Rasul SAW. Tadi kan sudah dibahas bahwa awal dari fitnah adalah kematian Nabi Muhammad SAW dari 6 fitnah tadi. Kapan itu terjadi? Jamaah. Nah, angkat tangan yang mau jawab. Nah, fadhal. 12 Rabiul Awal. Tahun berapa? Tahunnya lah. 12 Rabiul Awal tahun 1600. Sekarang masih 1400. Gimana? Antum jangan mau dengar-dengar suara dari kanan kiri. Gimana? 800 Hijriah. Hijriah pertanyaannya kan 12 Rabiul Awal. Gimana sih? 12 Rabiul Awal Masehi tahunnya. Tahunnya harus Hijriah. Nah, kirimkan ke belakang hadiahnya jamaah. Fadhal. Paling enggak 12 Hijriah sudah benar. Tahunnya 11 Hijriah. Antum hati-hati, tadi ada informasi-informasi menyesatkan dari kanan dan kiri. Sama seperti gadget itu jamaah. Anak kadang-kala dapat informasi, tanya, Ustaz ini benar Ustaz? Ya Allah ya. Nggak benar. Tersebarnya hadis-hadis palsu jamaah. Mudah sekali sekarang tersebar. Sehingga orang mengamalkan, dia pikir benar, ternyata enggak. Maka tolong tadi belajar. Tanyalah kepada ulama. Jangan sampai ChatGPT itu menjadi mufti, pemberi fatwa. Jadi kalau mau minta fatwa, apa hukumnya ini? Oh, langsung dia jelaskan secara, Masya Allah Ustaz belum tentu bisa kayak gini. Sahih, betul jemaah. Belum tentu Ustaznya bisa. Tapi itu bukan mufti ya. Bukan mufti. Karena fatwa itu nggak bisa memberikan fatwa kecuali melihat kondisi orang itu. Pernah ada seorang yang meminta fatwa kepada salah satu sahabat. Apakah ada ampunan buat orang yang membunuh? Apakah ada ampunan atau tobat buat orang yang membunuh? Kata beliau, nggak ada. Nggak ada ampunan. Terus pergi dia. Muridnya tanya, loh, yang kau ajarkan kepada kami bahwa semua dosa itu ada kesempatan untuk diampuni kecuali syirik gitu kata dia. Iya, tapi orang tadi itu datang dalam kondisi marah dan emosi. Dia ingin membunuh saudaranya. Dia minta fatwa. Kalau ada ampunan dia akan bunuh gitu loh. Nanti dia mau tobat gitu loh. Seperti itu jemaah. Ketika dikatakan nggak ada ampunan, nggak jadi dia bunuh. Tadi fatwa itu kadang-kadang melihat kondisi
orangnya. Maka Ibnu Qayyim menyebutkan apabila memberikan fatwa kepada orang tanpa melihat kondisi orang tersebut, waktu orang tersebut, jadi fatwanya disamaratakan, maka bisa menyesatkan banyak orang. Seperti orang ke dokter, obatnya Panadol. Sudah Panadol, bismillah. Sakitnya Panadol, bismillah. Semua orang sakit, Panadol, bismillah. Seperti itu. Boleh jadi mati tuh orang gara-gara, ana sembuh loh kemarin loh. Iya antum sembuh, fulan mati gara-gara itu. Seperti itu jamaah. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan kedua. Perang Badar, Uhud, Khandaq, kapan terjadinya? Tadi udah disebutin. Jamaah. Badar tahun keberapa? Mana yang angkat tangan yang mau jawab? Ya. Tahun 1 Hijriah, ya. Betul masalah jamaah. Maka hati-hati antum dengar dari orang sebelah antum. Tahun berapa? Loh, lihat. Tahun berapa? Tahun pertama. 17 Ramadan 2 Hijriah. Oh, 17 Ramadan 2 Hijriah. Tapi nyontek, karena lihat kayaknya. 17. Iya, tahun 2 Hijriah. Baik. Itu Badar. Uhud. Kan 3 pertanyaannya. Badar, Uhud. Nah, bagaimana? Ditanyakan lagi. Tafadhol, barakallahu fikum. Jamaah tolong pelajari sejarah ya. Karena di situ ada kehormatan dan kemuliaan kita. Salah satu ahli strategi militer negeri kita Indonesia, dia menyebutkan apabila ingin menghancurkan sebuah bangsa, bikin mereka lupa dengan sejarahnya. Dia menyebutkan itu. Bikin mereka lupa dengan sejarahnya, bangga dengan sejarah Amerika. Kenapa kita lebih suka nonton Rambo? Rambo itu sejarahnya siapa? Amerika dan bohong gitu jamaah. Kapten Amerika. Lalu kenapa kita tidak dengan pahlawan-pahlawan yang ada di negeri kita? Tapi kita sibuk dengan sejarah mereka. Itu kalau kita bicara bangsa kita. Bagaimana dengan kita sebagai seorang muslim? Siapa yang kenal dengan Khalid bin Walid? Siapa yang kenal dengan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah? Siapa yang kenal dengan Abdurrahman bin Auf? Siapa mereka? Apa yang mereka kerjakan dalam menegakkan agama Allah? Sebagian kita nggak ngerti. Sekarang ada handphone, ada gadget, antum bisa lihat di sana. Cari tentang sejarah agama kita. Tapi hati-hati, jangan sampai baca sejarah yang sudah disesatkan. Kayak tadi ada yang ngasih tahu, kapan perang Badar? Tahun ke-1. Barakallahu fikum. Tapi itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika.